Baik, nanti biar siapa? Mas nanti gabung ya. Kita mulai dulu saja. Siap ya, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sikap berdoa. Kita berdoa dulu dengan doa belajar bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Ya, semoga nanti yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang ini ya, beragaman lagi ya. Jadi bentuk ragam budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Ini kita langsung ke tabelnya saja. Ke halaman 50 ya. Di halaman 50 ini Mas Darel masih ngantuk tak? Halaman sebentar tak ganti dulu. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Mas Arif kelihatan nggak di layar? Ada tabel. Kelihatan ya. Kita langsung mulai dari tabel yang pertama ya. Kita lihat nomor, bentuk adat, dan kebiasaan masyarakat setempat. Kita lihat ini kira-kira di daerah mana ya ini ya. Kalau dilihat dari gambar, ini pakaian suku mana? Suku Baduy. Ini pakaian suku Baduy ya. Suku Baduy itu di mana? Di Jawa? Di Banten ya. Di Banten tempatnya, Provinsi Banten. Jawa Barat ya. Cara berpakaian untuk tiap daerah memiliki perbedaan ya. Misalnya masyarakat Baduy di Banten itu mengenakan pakaian serba hitam. Sementara di Papua mereka mengenakan pakaian dari kulit kayu atau kulit binatang. Jadi berbeda ya. Ini hanya contoh saja. Kalau di Baduy ini namanya telekung, ikat kepalanya. Bajunya namanya. Terus ada di sini ikat pinggang, namanya bobor. Terus ada ini kayak sarung ya, namanya samping aros. Dapat garis putih kan. Ini pakainya sampai sebatas dengkul saja. Kita lihat berikutnya. Sekarang tempat tinggal. Apa yang berbeda tempat tinggal? Nama-namanya sama bentuk rumahnya ya. Perbedaan tinggal masing-masing suku dapat terlihat dari bentuk rumah. Bentuk atap juga bahan pembuatnya pun beragam. Misalnya ini ya, rumah panggung terdapat di daerah Sumatera. Sumatera itu rumahnya itu panggung ya. Jadi di bawah rumah itu ada tempat yang kosong, ada kolong-kolongnya. Kalau
Kalau bangku itu kan ada kolong bangku kan. Kalau meja ada kolong meja kan, ada kolongnya itu. Kamu berangkang di situ bisa itu. Buat gudang. Terus berikutnya ada upacara adat. Upacara adat itu masing-masing akan berbeda sesuai dengan tujuannya juga. Contohnya di sini ada ngaben. Ngaben itu upacara pembakaran jenazah. Mayatnya itu dibakar itu ya. Itu ada di Bali. Ada upacara banyak sekali ya upacara adat itu. Ada sekaten kalau di Solo kan sering dengar nggak? Sekaten. Ada nyadran. Nah, siapa yang pernah ada sadranan itu biasanya di makam itu ya daerah dekat makam. Dan yang lain-lain ya. Sekarang ke makanan pokok. Nah, makanan pokok itu sesuai dengan bahan hasil pertanian setempat biasanya. Ada yang makanan pokoknya itu nasi. Di Indonesia kan kebanyakan nasi ya. Tapi di kawasan daerah Papua itu banyak makan sagu. Siapa yang pernah makan mie itu soon? Jadi sagu. Nah, ada sagu mutiara pernah makan mutiara? Itu juga dari itu ya. Contohnya seperti ini. Ini namanya apa ini? Papeda. Jadi makanan khas daerah Papua itu ada namanya papeda. Bukan sepeda ya. Nanti makan sepeda. Terus tata upacara perkawinan. Nah, ini kalau ada pernikahan itu juga beda-beda acaranya ya. Perbedaan tata upacara ini biasanya terletak pada mas kawin atau maharnya. Upacara adat dan lamanya pesta. Ada yang seminggu, ada yang sehari selesai, ada yang setengah hari cukup. Ya. Misalnya pada upacara perkawinan adat Papua, mas kawin diberikan adalah babi loh, babinya jadi mas kawin. Jadi ada masker. sekarang pakai masker. Sekarang gotong royongnya. Istilah gotong royong pun berbeda ya. Kalau di Jawa itu gotong royongnya ada sambatan. Ya, kalau di Maluku namanya masohi. Kalau di Minahasa namanya mapalus. Ini istilah saja. Sebenarnya itu namanya sama, gotong royong. Gotong itu sama ya. Berikutnya ada desa atau musyawarah. Kebiasaan masyarakat suku Jawa untuk membicarakan masalah bersama di balik desa itu dengan musyawarah. Contohnya ada pemilihan ketua RT itu pakai musyawarah ya. Nah, ini kita lewati saja buat buklet. Ini tugas kalau diberikan tugas dikerjakan, kalau tidak ya tidak ya. Bermain kartu kita lewati. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 55. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Persatuan itu ada di sila Pancasila, sila keberapa ya? Berapa yo? Persatuan sila ketiga, pintar Mas Alif. Sila ketiga ya, persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak tercerai-berai. Satu itu ikatan kumpulan yang mempersatukan bagian yang berbeda dan memiliki persamaan dengan tujuan sama. Contohnya ini ya, kalau di lingkungan keluarga, ini kan menjaga persatuan kesatuan itu yang ini. Menyayangi, melaksanakan kewajiban, mau menerima nasihat, saling membantu. Nah, itu bisa mempererat persatuan dan kesatuan. Di sini ada tulisan hak, ada kewajiban. Ini Pak Anwar tanya. Hak itu apa sih? Oh, yang bisa jawab. Ila, Alif, Dal. Coba silahkan dijawab. Hak itu apa hak? Itu pernah. Baik.
Ada? Apa ya? Ini apa itu hak? Yang harus kita dapatkan namanya hak. Ya, apa hak kamu? Hak kamu yang mendapat kasih sayang dari orang tua kamu. Tapi kewajibanmu apa? Kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Suatu kewajiban. Kewajibanmu menaati orang tua, mematuhi orang tua itu kewajiban. Gitu ya. Kalau di sekolah, apa itu ya? Yang menjaga persatuan kesatuan. 1. Menjauhkan diri dari perselisihan. 2. Mengikuti pertemuan antar pelajar. 3. Menaati tata tertib sekolah. Menghormati guru, menyayangi teman. Nah, itu menjaga persatuan kesatuan di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat, ini aktif dalam kegiatan bersama. Ini siapa ya yang mengikuti ronda malam, kerja bakti itu biasanya keluarga ya, ayah biasanya ya. Mbahku. Ya, ayah ya. Anak-anak mau ronda malam ya nggak boleh ya. Terus mengembangkan sikap tertib dan disiplin di lingkungan. Nah, ini untuk semuanya ya. Buang sampah itu masuk tertib ya, disiplin di lingkungan. Tidak bermain sampai larut malam, tidak menyalakan musik kenceng-kenceng sampai tetangganya terganggu. Nah, enggak gitu. Tidak boleh mengejek yang berbeda. Nah, kalau ada orang yang adat istiadat tata cara yang berbeda, tetap dihormati, gitu ya. Lalu apa manfaat persatuan kesatuan? Nah, ini dia. Kalau bersatu itu keluarga kuat. Kalau bersatu dalam pekerjaan, maka pekerjaan akan lebih cepat selesai dan lebih ringan, lebih mudah. Terus suasana nyaman, tentram, enak sekali, menumbuhkan rasa persaudaraan, kerukunan hidupnya terbina, lingkungannya jadi harmonis, begitu ya. Kita lanjutkan. Kita menuju ke halaman berikutnya, halaman 57 ya. Mengapa, siapa, kapan, apa, bagaimana. Halaman 57 saja, yang pertanyaan itu kita lewatin dulu. Kita masuk ke bentuk persatuan dalam keberagaman masyarakat. Nah, di Indonesia itu beragam banget. Banyak. Tapi harus tetap menjaga persatuan biar tidak terpecah belah. Ini dia. Keragaman yang ada di ini harus dibingkai dalam kerjasama untuk mewujudkan tujuan kepentingan bersama. Contohnya ya, kita harus hidup rukun ya. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh keluhi. Apalagi kalau pelajar tawuran itu nggak boleh ya. Terus kerja bakti. Nah, ini bersama-sama membersihkan lingkungan ya. Berikutnya lagi ada kegiatan kampling. Apa bedanya kerja bakti sama gotong royong ya? Di sini kerja bakti. Masyarakat rajin melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, sekarang yang gotong royong kita lihat. Gotong royong ini. Pekerjaan ini. Hampir sama ya, gotong royong sama kerja bakti. Terus nolong. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, ya ditolong ya. Gampang ya. Untuk materi PKN itu kalau dibukukan pelajaran PKN ya. Kita lihat manfaat kerjasama. Kalau kerjasama itu akan memberikan manfaat, pekerjaan akan cepat selesai, menjadi ringan, mempererat hubungan persaudaraan,
tercipta lingkungan yang sehat dan aman. Lanjut berikutnya. Ini yang menghambat kerjasama ini ya, yang tidak boleh kita miliki itu sifat keras kepala. Nggak boleh keras kepala ya, berburuk sangka nggak boleh. Hanya sendiri nih, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ini peran dan tanggung jawabnya nggak jelas, nggak bagus. Kita berikutnya, ya, sudah banyak ya. Dan untuk gagasan pokok itu kita lewatin ya. Kalian pelajari lagi, dicoba sendiri. Nanti kira-kira bagian yang kamu nggak paham boleh menanyakan. Di sini ada dua istilah ya. 60 itu ada dua istilah. Yang satu eksplisit, yang satu implisit. Nah, eksplisit itu ceto, jelas, terus terang ya, tidak berbelit-belit, sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak punya gambaran yang kabur. Kalau implisit itu masuk di dalamnya, terkandung, jadi tidak langsung tertulis di situ, gitu. Namanya implisit. Itu apa maksudnya? Itu namanya implisit ya. Lanjut. Nah, ini dia sifat-sifat bunyi. Di video yang Anwar itu sifatnya 3 ya. Kalau sifat ada perbedaannya, ini lebih lengkap bisa jadi ya. Yang pertama, apa sifat bunyi digabungkan, dibiaskan, dipadukan, interferensi, dilenturkan. Nah, sifat-sifat dasar gelombang bunyi yang pertama itu memerlukan medium dalam perambatannya. Jadi sampai ke telinga kita, bunyi itu butuh perambat untuk sampai. Kenapa di ruang hampa itu tidak ada ini, tidak bisa mengantarkan ya? Terus gimana cara komunikasi astronot satu dengan yang lain? Ini itu pakai alat komunikasi, pakai mesin ya, seperti telepon lah. Jadi, nanti bisa bercakap-cakap. Kalau dari jarak tertentu di ruang hampa tidak akan bisa terdengar. Terus berikutnya gelombang bunyi itu dapat dipantulkan. Nah, akibat dari pemantulan bunyi itu nanti ada gaung, ada gema. Terus ada juga bunyi itu kalau nggak dipantulkan diserap ya. Jadi kalau pengen kalian punya studio musik misalnya ya, dalam ruangan kan dikasih kain wool ya di dinding-dindingnya ya. Peredam suara. Iya, itu namanya peredam suara. Jadi suaranya nanti tidak akan memantul dan tidak akan diteruskan keluar, akan teredam di situ. Jadi dari luar bioskopnya, gedungnya itu tidak akan terdengar kenceng ya. Walaupun kamu teriak-teriak banter gitu ya, tapi tidak akan begitu terdengar di luar. Berikutnya, bunyi mengalami pembiasan. Bunyi dapat dibiaskan. Pada malam hari suara terdengar lebih keras daripada siang hari. Ini karena ada perdebatannya ya. Ada pembiasan. Cepat rambat bunyi pada suhu dingin lebih kecil daripada panas. Nah, ini dia. Berikutnya, bunyi juga dapat dilenturkan. Tapi ini susah ya terjadinya ya. Terus bunyi dapat melalui perpaduan. Perpaduan itu berarti gabung ya bunyi-bunyinya itu. Nah. Oke, begitu. Kita lanjutkan untuk sifat-sifat bunyi. Ini bisa dituliskan sendiri peta pikirannya atau mungkin ya. Kita masuk ke frekuensi bunyi. Nah,
frekuensi itu tinggi akan terdengar suara. Apa sih frekuensi itu? Frekuensi banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik. Jadi kipas itu ya, kipas angin itu kan pelan-pelan itu kan bunyinya yo banter, muter banter banget. Nah, itu kan suaranya dan akan lebih kencang ya terdengarnya. Wah. Kalau suara apa kata itu, itu getaran bunyinya itu rendah. Jadi nadanya rendah. Kalau suara jangkrik itu tinggi ya. Gitu. Itu bisa menunjukkan perbedaan frekuensi. Sekarang kita lihat ke jenis frekuensi. Frekuensinya ya. Pertama ada frekuensi begitu. Bunyi yang mempunyai frekuensi kurang dari 20 Hz itu infrasonik. Infrasonik dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Jadi kalian misalnya ya mau nangkap jangkrik ya, atau mau ngagetin si anjing gitu ya, kamu jalan pelan-pelan gitu, mereka akan dengar walaupun kita jalannya lambat banget. Walaupun kita nggak dengar, manusia nggak dengar, tapi mereka mendengar kan. Terus ada bunyi audiosonik. Ya, ini bunyi yang bisa didengar oleh manusia itu ya. Nah, bunyi antara 20 sampai 20.000 Hz. Hertz itu satuan bunyi ya, satuan frekuensi bunyi. Berikutnya bunyi ultrasonik. Nah, ini suara petir itu ya. Wah. Itu yang itu ini kelelawar, lumba-lumba itu ya. Kalau kita kan dengar petir itu enggak ya, itu kan. Oke, ini berikutnya kita lanjutkan lagi percobaan-percobaan tidak kita lewati saja. Ini ada Sunaria Ponorogo, bisa kalian baca-baca sendiri. Terus ada gagasan utama, gagasan pokok bisa dikerjakan. Kita ke rangkuman nih ya. Di rangkuman coba kita lihat beberapa upacara. Ada sekaten. Sekaten itu dari bahasa syahadatain ya. 2 kalimat syahadat itu sebenarnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu syahadatain, 2 kalimat syahadat. Terus diadakan upacara namanya sekaten. Itu karena lidah Jawa itu begitu. Berikutnya gerbek maulud. Nah, ini masih sama, kalau ini maulud ya. Maulud itu memperingati kelahiran Nabi Muhammad. 12 Rabiul Awal. Terus ada rebokasan. Rebokasan itu diambil dari hari Rabu, kasannya pungkasan Rabu, berarti hari Rabu terakhir gitu maksudnya. Rebokasan itu di daerah Bangka ya, Bangka Belitung, daerah Sumatera. Terus berikutnya Dugderan. Tradisi Dugderan ini terkenal di Semarang. Semarang itu di mana? Jawa Tengah. Ini untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, biasanya di akhir ya, bulan Syaban. Nah, setelah itu dilaksanakan sholat asar lalu dipukul beduk sebagai awal dimulainya bulan Ramadan. Berikutnya ada bunga padi. Dilakukan masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka berdoa agar pertaniannya lancar, mulai dari proses penanaman hingga panen. Kumpul ini di belakangnya ada sawah ya.
Nah, ini di dekat persawahan. Hampir sama ini dengan adat bunga padi, produknya juga mirip ya. Ini mereka bersama-sama di area persawahan mengadakan kenduri ya. Kalau di Jawa bisa ada kondangan, tron ublang. Tapi ada 3 tahapan, yaitu menjelang turun ke sawah, ketika padi berbuah, dan ketika panen. Jadi lebih sering pada yang bunga padi. Berikutnya di halaman 78. Nah, ada namanya identitas nasional. Ada jati diri yang melekat pada seseorang atau kelompok, itu ya namanya identitas. Ini pandangan hidup berbangsa, kemudian bangsa, pesawat bangsa, sehingga punya paling tinggi dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara. Nasional bangsa Indonesia itu yang pertama bahasa, kedua bendera, ketiga lagu kebangsaan, terus lambang negara, semboyan negara, dasar falsafah, konstitusi, bentuknya NKRI, konsep sipil wawasan Nusantara, terus budaya daerahnya diterima, kemudian kebudayaan nasional. Nah, itu dia identitas nasionalnya. Ada pengertian tentang paragraf, jenis paragraf ya. Kalau sebelumnya ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Nah, di sini ada penjelasan tentang paragraf. Jadi bentuknya paragraf itu ada yang deduktif. Deduktif itu kalimat utamanya di awal ya. Karena kalimat utamanya ada di pertama, itu disebut dengan kalimat deduktif. Jadi kalimat utama, terus ada kalimat penjelas. Kebalikannya, kalau ini induktif itu ada di akhir. Kalimat utamanya ada di akhir. Jadi orang tua mesti mengajarkan anaknya. Biasanya di sebelumnya. Ini bagian evaluasi bisa dicoba ya. Nah, sudah pernah kita bahas yang mengaruhi keberagaman di tema 1 ada, di tema 1 ya. Manfaat keberagaman ada. Simbol kerukunan apa yang sehingga sangat menarik di mata dunia? Kawasan perkembangan Indonesia. Silahkan nanti baca. Ini kalian bisa buka kamus untuk mengerjakannya. Nah, kalimat biasa. Ini dia contoh yang tadi kita bahas. Bisa ditarik ke yang infrasonik tadi apa? Audiosonik hewannya apa? Ultrasonik tadi hewannya apa? Tinggal kasih panah saja. Tarik garis. Oke. Sekarang ke sini. Ini yang mungkin butuh penjelasan ya. Ini ada namanya alat ukur suara. Jadi satuannya itu desibel ya. Kalau kalian punya Android bisa cari ya suaramu itu nanti ketika teriak berapa desibel, ketika ngomong biasa berapa desibel juga ada nanti. Di Android itu bisa dicari pengukur. Nah, gitu. Pada layar, nah kalau seperti ini berapa pada meter suara, ini berapa ya? Kalau di sini 0,20 berarti kan di atasnya ini kan ada 10, 50, 60, di sini kan berarti 70
70. 70 dari sini ke 80 berarti satu stripnya ini nilainya 2. Itu 72, ini 74. Berarti pada gambar ini berapa angka pada meter? Ini jawabannya 74. Gitu ya. Baik. Sip. Ngantuk Mas Arif? Dengerin ngantuk. Ya. Sekarang tanya jawab aja dulu. Assalamualaikum Mas Devo. Mas Devo udah datang loh. Silat. Nggak apa-apa. Jadi baru bisa so far mungkin. Ini agak lambat ini komputernya Pak Anwar ini. Harus di restart kayaknya ini. Mas dari Mas Alif ya. Mbak Ila, Mas Alif, Mas Del, Mas Devo. Di ini tentang pertama tentang semboyan bangsa Indonesia itu apa namanya? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Artinya Bhinneka Tunggal Ika. Darel artinya? Iya, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Perbedaannya apa di Indonesia itu? Beragam suku. Kebudayaannya, terus apalagi macam-macam pekerjaan banyak sekali, terus kekayaan wilayahnya, keadaan bentang alamnya juga berbeda banyak sekali ya. Adat, ras, banyak sekali perbedaannya. Tapi tetap satu, yaitu semangatnya nasional Indonesia sebagai warga negara Indonesia tetap menjadi satu. Terus berikutnya tentang persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini sesuai dengan Pancasila, sila yang ke 3. Tuh. Bunyi pasal 3 Pancasila, Mas Devo. Persatuan Indonesia. Apa, Pak? Tadi baru nutup pintu. Pasal Pancasila. Woi, berisik. Persatuan Indonesia. Tadi Pak Anwar ngomong apa, Pak? Nggak dengar aku, Pak. Ya, aku agak beruat-beruat gitu loh, Kak. Iya, nggak apa-apa. Tadi dengar tuh Alif loh. Ya udah nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu ya. Dengar nggak? Dengar. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita bahas tentang perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kalau di lingkungan keluarga contohnya apa? Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan.
Yo, melaksanakan hak dan Kewajiban. mematuhi perintah orang tua. Kan? Ada aturan keluarga. Laksanakan. Terus tadi tentang hak kewajiban. Apa itu hak? Hak Hak itu sesuatu yang harus kita terima dapatkan ya sama. Kalau kewajiban? Kewajiban itu Kerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan, namanya kewajiban. Tentunya dengan penuh tanggung jawab. Oke. Berikutnya yang kita bahas lagi. Ada tentang sifat-sifat bunyi ya. Sifat bunyi. Nah, paling tidak 3 ya. Yang tahu yaitu bunyi itu satu, merambat. Bisa nggak merambat melalui ruang hampa? Nggak bisa. Bisa, tapi kalau zat padat cair gas bisa. Ya. Lalu bagaimana para mana berkomunikasi? Kan di ruang hampa nggak bisa itu. Pakai alat komunikasi, ya. Pakai alat bisa ya. Tapi berarti lewatnya bukan lewat ruang hampa, tapi lewatnya. Pak Anwar. Ya. Cuman 4 orang tak tahu Pak? Iya kan hari ini 4 orang. Pagi ini 4 orang, nanti siang ada 4 lagi kan sesuai jadwalnya. Siapa? 20. Nah. Kalau nanti nggak lancar, ada yang putus-putus, nah, seperti itu. 20 orang laptopku mati. Ya. Nanti ngomong 4 aja ini kadang putus ya. Oke, berikutnya tentang frekuensi ya. Frekuensi bunyi. Ingat nggak dulu waktu pertama bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Getar. Nah, sekarang dari getarnya, jadi semakin banyak getarannya dalam 1 detik itu berarti semakin besar frekuensinya. Nah, contohnya ini berarti frekuensi bunyi dalam 1 detik itu disebut dengan frekuensi ya. Banyaknya getaran dalam detik itu disebut dengan frekuensi. Ada 20 Hz. Ada 1000 Hz. Ada lebih dari 20.000 Hz. Nah, ini berarti jenis berdasarkan frekuensinya. Yang pertama ada namanya infrasonik. Bunyi infrasonik itu paling besar itu 20 Hz. Ya. Jadi bunyi infrasonik itu manusia nggak bisa mendengarkannya, kecuali sangat didekatkan gitu. Didekatkan banget ya. Yang bisa mendengarkan siapa? Hewan. Hewan jangkrik. Siapa lagi? Anjing. Kuda. Gajah. Gajah. Itu kalau kita itu jalannya pelan-pelan banget sampai kita nggak dengar, tapi mereka dengar ya. Jadi kalau mau nangkap jangkrik, mau ngagetin anjing itu susah. Coba kamu jalan pelan-pelan deketin itu udah tahu mereka, udah dengar. Berikutnya. Pakai spion ya, Pak? Pakai spion. Ada bunyi audio sonik. Ini bunyi yang bisa didengarkan manusia, yaitu di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ya. Terus kalau dari itu apa Pak namanya? Ah, bunyi yang lebih dari 1. Dari 20.000 disebut dengan bunyi ultra. Nah, itu dia. Itu yang bisa mendengarkan kelelawar dan lumba yang tahan dengan suara segitu ya. Contohnya yang bunyi petir ya.
suara petir itu kan banter banget ya. Gajah. Kenceng gitu ya. Gajah itu gajah. Dua Nmax. Oke, begitu. Oke, berikutnya. Kita anggap yang tematik selesai. Masih ada tersisa 15 menit, kita belajar yang matematika. Oke, yang kemarin tentang pecahan senilai, siapa yang masih kebingungan? Gampang, Pak. Cuman apa itu? Kali-kali kayak gitu tok. Ya, dikali-kali. Pecahan. Berarti paham ya pecahan senilai ya? Bentar, Pak Anwar ambil buku matematikanya dulu ya. Pecahan kuat. Sekarang kelasnya kita jadi kartun loh. Jadi anime. Oke. Pak Anwar ambil buku. Ya, sekarang coba kalian ambil buku kalian. Buku apa? Matematika. Matematika. Hah? Oh no, aku ambil. Halaman 7. Belum ambil. Bentar, Pak. Halaman 7 ya. Ya. Sekalian bawa pensil kita cocokkan. Sudah? Halaman 7. Sudah? Alif sudah belum? Ila punya kursi YouTuber loh. Iya ya. Kursinya bagus loh. Oke, sudah dibuka halaman 7. Sudah ketemu ya? Sudah siap? Berlatih ya, sebelum ke berlatih kita lihat dulu cara ngecek dengan mudah ya, apakah itu hanya senilai atau tidak. Kalau ada contoh di buku kalian,
Tinggal 4. Kenapa pergi sana? Iya. Belum. Sudah siap belum? Udah. Oke, sudah. Bentar, lambat ini ya. Panjang. Sebentar, mau panwat share screen. Oke, lihat ini. Oh, kelihatan nggak? Hah? Kelihatan nggak? Halo? Halo. Di layar kelihatan apa? Tidak ada. Udah ada hitam. Oh, hitam. Hitam sama tulisan AA. Bentar. Nah, ini. Ya. Masih hitam? Loh, udah. Loh. Tulisannya hitam maksudnya. Boleh? Gimana sih? Tulisannya apa? Hitam. Tadi ada apa? Udah. Lain. Ini 2436 kelihatan nggak? Kelihatan. Kan. Oke, sekarang Panwat tanya, ini senilai atau enggak? Senilai. Senilai. Sekarang untuk ngeceknya, cara gampang ngecek ya, kalau angkanya itu susah. Ini. Berarti yang atas itu dikalikan dengan yang bawah. Terus yang bawah itu dikalikan dengan yang atas. Hasilnya sama enggak? Sama. Gak tahu. Sama. 2 kali 6 12, 4 kali 3 11. 2 kali 6 berapa? Woi. 12. Kita. Kalau sama artinya ini nilai. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7. 7. Sekarang 7 ya. Halaman yang 7A itu 8/10. Itu senilai atau tidak? Ya. Apa tadi, Pak? Halaman 7 yang nomor 1A Sama. 4A dan 8/10 itu senilai atau tidak? Senilai. Kalau senilai berarti dicentang. Kelihatan ya, jelas ya. Terus yang B 1/8 sama 2/16 senilai atau tidak? Senilai berarti dicentang. Berikutnya lagi. Sekarang 2/3. 2/3 sama 36. Halaman 8. Ya. Alip, kucingmu suruh diem, Lip. Woi, kalian ya. Rame. Ya.
Yang C, itu 2/3 sama 3/6 itu senilai atau tidak? Tidak. Tidak ya, udah jelas. Berarti dikasih silang. Monyet. Alif, kamu punya kucing, Alif? Ini monyet. Musak monyet adiknya. Aku punya burung. Bunga apa tuh? Yo. Yang D, 3/4 sama 9/12. Burungku ya. Itu senilai tidak ya? Yo, senilai atau tidak? Burung. 3/4 9/12 itu senilai tidak? Kalau senilai tidak. Nah, terus silakan berikutnya dikerjakan dulu yang nomor 1. Nah, coba dulu ya. Coba dulu Ya. nomor 1, silakan. Sekarang ya. Monyet. Enggak bisa sama teman. Halo gini. Halo. 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 Telepon. Halo. Cara ini telepon. Itu Ya, Alif bagaimana? itu. Sudah belum? Untuk lagi. Yang D senilai tidak? Halo. Mana temunya? Aku temunya. Yang D senilai tidak? Tidak. Oh, D loh. Coba itu 9 dibagi 3, jadinya 3 toh. 12 bagi 3 jadinya 4, sama itu 3/4. Berarti yang D senilai. Yang E 8/25 dan 40/125. Coba kalau 40 dibagi 5 jadinya 8. 5 bagi 5 25, sama ya, 8/25 berarti senilai. Sekarang yang 9 dan 9/10 dan 54/80. Sama enggak? Itu Kak. Tidak ya, tidak senilai. Kenapa? Coba dibagi ya. Kok 80 ke 20 berarti bagi 4 kan? 5 4. Oh, bukan 9, berarti tidak senilai. Yang G. G 7 kali 5 35. 10 kali 5 berarti senilai. Yang H itu Ya benar gajah. 12 kali 3 33. 12 kali 3 48. Berarti yang H senilai. Kocak. Yang I itu jelas tuh, tidak senilai yang I. Yang kelihatan ya. I tidak senilai. Emangnya berapa Pak pertanyaannya? Enggak upload es krim lu. Kan sampai 10 itu. Yang nomor 1 kan sampai 10. Punya dong. Ya. Adikmu udah sekolah belum? Hah? Adikmu udah sekolah. Tahu. Ya udah sekolah. Oke, terakhir yang J. 14 kali 2 22. 14 2 kali 2 22. berarti J itu senilai. Baik, untuk nomor 2, 3, 4 dan seterusnya silakan dicoba sendiri.
Sekarang kita menuju ke jenis-jenis pecahan. Wah, Nggak perlu mengali kayak gini cara kalau mengerjakan kata Pak Anwar tadi loh. Nggak perlu dikali kalau banyak itu sama-sama sekarang guys. Sekarang ke jenis-jenis pecahan. Kalau di buku itu halaman 10 ya. Bentuknya dulu saja. Pecahan biasa dan pecahan campuran. Sekarang kita coba untuk melihat jenisnya dulu ya. Jenis pecahannya itu ada 2/3, ada 6/12. Ini yang disebut dengan pecahan biasa itu di atasnya Bapak nih mau. ada, di bawahnya juga ada. Sudah selesai ini pecahan ya. Ada begini, 13/6 misalnya. Ini bentuk pecahan biasa. Biasa. Nah, kalau seperti ini, 1. Di sini ada 2. Di sini ada 1. Nah, biasa. seperti ini namanya Bisa nggak kayak gitu? Campuran. Bedanya apa? Sama campuran. Hanya pembilang dan penyebut. Kalau campuran di sini ada tambahan ini. Ini sudah angka satuannya ya. Ini yang disebut dengan bilangan, ada bilangan, ini ada bilangan pecahannya, ini dicampur ya. Ini bilangan pecahan biasa, berarti hanya pecahan saja. Kalau pecahan campuran itu ada bilangan bulatnya, ada bilangan campuran, dan makanya disebut dengan campuran. Nah, berikutnya itu ada penjelasan tentang bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan atau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita dari yang campuran dulu biasa ya. Begini. Kalau ada pecahan hanya begini ya, 2 ada 3/4. Jadi pecahan biasa. Caranya dikalikan dengan penyebut, ini dikalikan ya. 2 kali 4. Terus di sini ada yang hasil nanti tambah kali 8 tambah 3 double. Kita di sini nanti yang dituliskan di pecahannya itu yang ini sama yang ini. Empatnya dituliskan di sini. Jadinya adalah 1/4.
Jadi hasil pengubahan pecahan campuran 3/4 itu menjadi 11/4. Itu caranya. Sekarang dengan angka yang berbeda. Pecahan campuran dulu. Pecahannya misalnya 1/2. Ini campuran. Silakan diubah menjadi pecahan biasa. Siapa yang bisa? Coba. Hilang. Coba Mas Alif dulu. Ini jadi berapa Mas Alif? 1 dikali 2 berapa? 1 kali 2 berapa? 96. 1 kali 2? 2 kan? Hasilnya 2. Hasil ini ditambahkan dengan ini. Ditambahkan 2 tambah 1. 2 tambah 1. Ya kan? Nah, ini yang dituliskan di sini. Oh, ini 3. Terus angka 2-nya tetap. Angka 2-nya tetap. Berarti hasilnya ini. Berarti pecahan campurnya 1/2. Kalau dijadikan pecahan biasa jadinya 3/2. Itu caranya ya. Udah paham Mas Alif? Agak-agak mumet. Kamu mati diulangi. Ya, sekarang coba Mas Devo. Sekarang angkanya 3. 3. Di sini 2. Nah, coba Mas Devo, ini jadikan pecahan biasa. Berarti tertinggal pembilang dan penyebut. Oke, untuk penyebut tetap sama ya. Penyebut pecahannya tetap sama. Langsung tulis 3 boleh. Berarti kita tinggal cari yang di sini. Nah, berapa? Gimana caranya? Caranya bilangan bulatnya dikalikan yang bawah. Ini kan hasilnya ini dijumlahkan. Kan kalau 3 kali 3 9. 9 ditambah 2 11. Yang ditulis di sini itu yang 11-nya. Berarti hasilnya nih. Nah. Begitu. Berarti bilangan campuran pecahan campuran 32/3 itu menjadi pecahan biasa 11/3. Oke? Paham sampai sini? Agak-agak mumet. Agak-agak mumet. Coba lagi ya. Sekarang nah, 3 berapa menit lagi, Pak? tinggal dikalikan yang bawah, dijumlahkan yang atas, selesai ya. Kita ulang lagi. Sekarang angkanya agak besar. Nah. Kurang berapa menit, Pak? Hah? Kurang berapa menit? Yang penting kamu paham dulu. Sekarang sedikit ya. 4. Di sini ada 5. Sini ada angka 2. Jadikan pecahan biasa. Ini kalau udah bisa selesai, kita tutup. Ini selesai kan? Cepat. 22. Hanya tetap. Terus di atas berapa sini? Berapa di atas ini? 22/5. 2/5. Betul sekali. Pinter. Berarti udah bisa. Oke. Berarti udah selesai ya. Wah, banyak kali. Iya. Kan hasilnya kan dari sini. Oh, cuman 4 kali 5, 20 tambah 2 gitu. 20 tambah 2. 22 kan gampang lah. Oh, ya Pak. Nah, 4 kali 5 ditambahkan dengan di atas kan 20 toh. 20 tambah 2 kan 22. Selesai. Ya Paham salah, ya? Pak. Oke, bisa. 23 kurangi 1.
Oke, begitu ya. Baik, Jangan lupa subscribe channel jangan lupa subscribe. Jangan lupa bernafas. Aira Kaurse ya. Baik, itu ya Jangan lupa untuk di-subscribe, pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan buat kita bersama. Anwar, Ya, sekarang Bu Damai jadi guru kelas berapa? Damai kelas berapa ya? Kelas 3 masih kayaknya. Pasti dari mana aja? Baik, kalau udah cukup, ada yang mau bertanya lagi dulu sebelum ditutup. Bawa lakban buat apa, Mas Devo? Apa? Bawa lakban buat apa? Tidak, buat mainan. Oh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup bersama. Doa penutup majelis. Subhanallah. Asyhadu an la La ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Gurunya siapa? Gato di kelas 4 sekarang. Kan sudah di-share dulu. Kenapa putih-putih segambarnya?